Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Sungguh bersyukur sekali pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji muliakan nama Tuhan. Meskipun dalam suasana online kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada hadiratnya. Kita akan mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus datang dan menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Biarlah kerinduan pemazmur ini juga menjadikan kerinduan kita semua. Kita mau naikkan satu pujian. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita naikkan pujiannya sekali lagi. Menjadi kerinduan setiap kita untuk selalu berdiam di rumah Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua katakan sekali, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kami. Seperti pemazmur yang senantiasa rindu berdiam di rumah-Mu, menikmati bait-Mu, memuji-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan. Bilang Kau tolong kami ya Tuhan, persiapkan kami, layakkan kami datang padamu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh beribadah padamu dengan penuh kekudusan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesai dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau memuji Dia, kita mau mengatakan datanglah ke bait-Nya. Kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dan kita mau rasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kita katakan bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamatnya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Ya, kita harus bersyukur pada Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita akan bersama menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, jadikan aku indah. Biarlah Tuhan menjadikan kita indah yang Dia pandang mulia. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk sekali lagi kami boleh berada di hadapan hadirat Allah. Sebab kami tahu bahwa Engkau telah menjadikan kami indah seturut karyamu. Sebab itulah tujuan kami dipanggil akan keselamatan Tuhan. Ketika Engkau menyelamatkan kami, maka Engkau akan memaksudkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami indah di tangan-Mu, sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu dan menjadi orang-orang yang memuliakan-Mu dan juga beribadah kepada-Mu saja. Berkati setiap firman Tuhan yang kami akan dengarkan, biarlah Roh Kudus berbicara dari hati ke hati bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Dan kebenaran Tuhan akan menjadi berkat dan juga akan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan bagi mereka yang percaya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena hati kami tersedia untuk Engkau tanamkan benih-benih firman itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan tema kita bulan ini, yaitu tentang the true worship atau ibadah yang sejati. Bagian yang kedua. Minggu lalu kita sudah melihat ibadah yang sejati bagian pertama. Itu kita sudah merenungkan bagaimana arti, esensi daripada ibadah yang sejati itu. Kita sudah melihat dari akar kata, dari bahasa asli yang dipakai, bahwa ibadah itu adalah ibadah yang dimana kita penuh dengan sujud menyembah Tuhan. Di mana kita penuh beri penghormatan kepada Tuhan. Penuh dengan kerendahan hati. Dan kita mengarahkan seluruh aspek hidup kita untuk menyembah Dia. Tidak hanya fisik kita, tapi roh dan jiwa kita. Yang di dalamnya ada pikiran, kehendak dan juga hati kita. Sehingga kita melakukan ibadah itu dengan takut dan gentar. Nah hari ini kita akan melihat secara khusus sejarah adanya ibadah dalam kehidupan manusia. Kita akan melihat asal usul lahirnya ibadah atau adanya ibadah dalam perjanjian lama. Mari kita akan lihat yang pertama adalah ibadah di zaman dunia kuno. Ibadah di zaman dunia kuno. Kita akan melihat konsep ibadah di zaman dunia kuno ini mulai dari Adam nanti sampai ke bapak-bapak leluhur kita. Nanti baru zaman Musa, kemudian zaman para raja-raja, dan nanti terakhir kita akan lihat konsep ini berlanjut sampai perjanjian baru dan akhirnya sampai ke gereja masa sekarang. Walaupun ini sejarah, tetapi ada banyak kebenaran-kebenaran yang akan kita lihat. Mari kita lihat yang pertama, ibadah di zaman dunia kuno. Saya mulai dengan zaman Adam. Kita baca Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Kejadian 4 ayat 4 sampai 5 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara, ini pertama kali Alkitab mencatat bagaimana kedua anak Adam sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan itu adalah tata cara ibadah yang muncul pada zaman Adam dan keluarganya. Bahwa Adam dan keluarganya sudah mengenal yang namanya ibadah. Ibadah yang dimaknai dengan begitu sederhana. Yaitu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya rasa kita semua tahu cerita ini. Habel mempersembahkan apa, lalu kakaknya yang bernama Kain mempersembahkan apa. Lalu kisah selanjutnya bahwa Tuhan menerima persembahan atau korban daripada Habel. Sedangkan korban dan persembahan daripada Kain itu ditolak oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, kita tidak akan lihat apa yang menyebabkan Tuhan terima dan Tuhan menolak. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah apakah konsep dasar
daripada ibadah yang ditunjukkan oleh oleh Habel ya, yang diterima oleh Tuhan tadi. Kalau kita mempelajari kisah ini, tadi dikatakan apa? Bahwa Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan itu anak sulung kambing domba. Anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Dan waktu Tuhan melihat itu, Tuhan mengindahkannya. Saudara-saudara, di sini kita melihat ada beberapa prinsip ibadah yang menarik yang sedang ditunjukkan oleh Habel kepada kita. Yang pertama adalah Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Itu mengungkapkan dua hal bagi kita. Yang pertama, Habel sedang mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia sedang mengungkapkan batinnya kepada Allah. Ini menarik. Dia sedang mengungkapkan isi hatinya dan batinnya kepada Tuhan yang dia sembah. Sehingga waktu Tuhan melihat itu, Tuhan memperkenankannya. Saudara, ini prinsip ibadah yang menarik. Apakah ketika kita beribadah, ketika saya datang di hadapan Tuhan, ketika saya beribadah, berelasi dengan Tuhan, saya datang untuk menyembah Tuhan, apakah ibadah saya, penyembahan saya mengungkapkan isi hati saya? Apakah ibadah saya mengungkapkan batin saya kepada Tuhan? Menarik bukan? Ketika saya ibadah, lalu saya tidak pernah mengungkapkan isi hati saya, dan itu bukan representasi daripada batin saya yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka saya sedang gagal di dalam ibadah saya. Yang kedua yang mau ditunjukkan oleh Habel adalah, selain daripada isi hatinya, ibadah itu, korban persembahan itu mengungkapkan batinnya, dia juga sedang membuat satu pengakuan bahwa Allah lah yang berdaulat, Allah lah yang penuh kuasa, dan Allah itu baik. Sehingga dia mempersembahkan korban yang terbaik bagi Allah. Saya nggak tahu seperti apa ibadahmu hari ini, saudara-saudara. Apakah ibadahmu hari ini sedang menunjukkan bahwa engkau sedang membuat pengakuan bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu baik, sehingga engkau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini tidak hanya bicara persembahan. Ini bicara seluruh totalitas hidupmu sebagai ibadah kepada Tuhan. Kalau engkau sadar Tuhan itu sumber segala kebaikan, maka engkau akan memberi yang terbaik. Kau akan berikan puji-pujian yang terbaik. Kau akan memberikan persembahan yang terbaik. Kau akan berikan pelayanan yang terbaik. Engkau akan memberikan pengabdian yang terbaik. Karena engkau mengakui Allah yang terbaik. Jadi ini suatu model atau suatu hal yang penting kita belajar daripada yang namanya ibadah pada zaman Adam. Yang ditunjukkan oleh Habel kepada kita. Sekarang kita lanjut, masih pada zaman dunia kuno. Kita masuk pada zaman Nuh. Mari kita baca dulu Kejadian 8 ayat 20 sampai 21, 2 ayat. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, apa yang kita baca itu terjadi ketika air bah itu surut, ya, lalu kapal atau Bahtera Nuh itu sudah mendarat di salah satu bukit yang terkenal.
Dan mereka akhirnya keluar dari Batra itu. Karena air bah itu sudah surut. Dan semua yang hidup sudah mati semua. Kecuali Nuh dan keluarganya dan semua binatang yang diselamatkan. Nah waktu Nuh keluar, dia pertama kali yang dia lakukan adalah dia membuat satu mezbah. Lalu dia mempersembahkan binatang-binatang yang tidak haram. Menarik ya. Dan waktu persembahan itu dibakarkan di atas mezbah itu, Tuhan senang dengan mezbah, korban itu. Lalu Tuhan berjanji, aku tidak akan membinasakan lagi bumi ini dengan air bah. Sehingga ada muncul tanda pelangi dan sebagainya. Saudara, artinya apa? Yang menarik, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh, ya, ini menunjukkan makna-makna tersendiri daripada yang namanya ibadah. Bahwa ibadah itu tidak boleh sesuatu yang haram di dalamnya. Di dalam korban persembahan itu tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya dosa di situ. Bahwa ibadah itu atau korban persembahan itu nggak boleh ada sesuatu yang nggak berkenan kepada Tuhan di situ. Menarik kan? Mestinya ini jadi prinsip ibadah kita dong. Kalau saya mau ibadah kepada Tuhan, oke, saya minta Tuhan ampuni dulu dosa saya, sucikan hidup saya, layakkan seluruh keberadaan saya, sehingga ketika saya menghadap Tuhan, saya dalam posisi yang sudah disucikan. Saya dalam posisi yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dengan demikian, ibadahku memperkenankan hati Tuhan. Sudah seringkali kita seberangan atau sembrono, ya, melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Salah satunya ibadah. Kita datang dengan takut dan gentar di hadapan Dia. Sehingga tanpa sadar kita sedang melakukan sesuatu yang gak suci di hadapan Tuhan. Yang haram di mata Tuhan. Atau sesuatu yang sifatnya dosa ada di situ. Sehingga ibadah kita ini gak berkenan di mata Tuhan. Dan akhirnya kita mencemarkan kesucian Tuhan. Kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, Nuh menunjukkan satu pola ibadah yang luar biasa pada kita. Lalu kita berlanjut masih di dalam zaman dunia kuno. Yaitu zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Ini zaman bapak leluhur, ya. Pada zaman Abraham, Ishak dan Yakub ada satu ciri ibadah yang sangat menarik. Tuhan berkali-kali bertemu atau berjumpa dengan tiga bapak leluhur ini. Yaitu kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Tuhan berkali-kali memperbaharui perjanjiannya dengan mereka. Nah, yang menarik adalah setiap kali mereka berjumpa Tuhan. Setiap kali Abraham, Ishak dan Yakub bertemu dengan Tuhan. Pada waktu itu dan setelah itu, mereka selalu membuat yang namanya mezbah. Ini menarik. Bertemu Tuhan, berjumpa Tuhan, langsung buat mezbah di situ. Ya, ketika Abraham ketemu Tuhan, dia bikin mezbah di situ. Ketika Ishak ketemu Tuhan, dia langsung bikin mezbah di situ. Ketika Yakub ketemu Tuhan dalam mimpinya, yang tangga dari bawah sampai ke ujung langit, dia buat mezbah di situ. Saudara, mezbah selalu menjadi tanda perjumpaan mereka dengan Tuhan, bukan? Mezbahnya kayak apa? Sederhana. Mereka menyusun batu sedemikian rupa, lalu menjadi tanda perjumpaan mereka dengan Tuhan. Saudara-saudara, apakah setiap kali kita ibadah sama Tuhan, kita mengerti makna ini? Abraham, Ishak dan Yakub sedang menunjukkan satu esensi, bahkan satu ciri khusus dari ibadah mereka. Bahwa setiap kali mereka membangun mezbah, maka itu artinya mereka berjumpa Tuhan. Maka maknanya bagi kita apa? Bahwa setiap kali kita ibadah itu artinya engkau berjumpa Tuhan. Engkau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Setiap kali engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, engkau sedang bertemu dengan Tuhan, engkau sedang berjumpa dengan Tuhan. Dan mestinya itu menjadi satu tanda, ya, perjumpaanmu dengan Tuhan. Jadi ibadah adalah mezbah bagi kita. Ibadah itu adalah satu tanda perjumpaanmu dengan Tuhan. Ibadah itu adalah satu tanda pertemuan pribadi kita dengan pribadi Allah. Luar biasa.
Nah sekarang kita masuk di poin kedua. Kalau tadi masa zaman dunia kuno dimulai dari Adam, Nuh, kemudian bapak-bapak leluhur. Sekarang kita lihat pada zaman Musa. Saya sengaja zaman Musa ini dipisahkan karena terjadi satu perubahan pada zaman Musa. Ya. Nah kita tahu bahwa anak daripada Yakub 12 anak itu akhirnya kemudian menjadi 12 suku Israel. Dan akhirnya mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Dan di sana awalnya mereka baik-baik, tetapi dalam perkembangan sejarah mereka, keberadaan mereka di Mesir, 12 suku ini yang berasal dari 12 anak Yakub itu, akhirnya ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka dipekerja paksakan, diperbudak selama 430 tahun. Sehingga penderitaan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan dikatakan dia memperhatikan penderitaan umatnya. Sehingga dia akhirnya memanggil Musa. Lalu dia bilang kepada Musa, aku mengutus engkau supaya engkau membawa keluar umatku. Wow. Musa kita tahu dalam dialog dia dengan Tuhan awalnya dia nggak percaya diri. Ya, karena Musa juga baru melarikan diri dari Mesir. Karena dia dibesarkan di istana Firaun. Lalu singkat cerita dialog itu akhirnya Musa bilang oke, dia akan pergi. Tapi ada satu pertanyaan Musa dan ini adalah salah satu yang menarik sekali dalam kaitan dengan ibadah. Oke, kalau aku harus pergi, aku harus bilang apa kepada bangsa itu? Yang kedua, kalau aku harus pergi pada Firaun, aku harus bilang apa kepada Raja Firaun? Menarik sekali saudara. Saya mau baca 2 ayat untuk kita, Keluaran 5 ayat 1. Tuhan kasih alasan mengapa Musa harus pergi kepada Firaun untuk membawa keluar umat Israel. Lalu Keluaran 7 ayat 16. 2 ayat ini saya akan baca dan itu mirip. Ya, pertama Keluaran 5 ayat 1, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini yang pertama. Lebih jelas lagi dalam Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, maksudnya kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan ini. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Saudara, pertama kali Musa dan Harun pergi menghadap yang namanya Firaun. Lalu mereka bilang, Tuhan Allah Israel berkata, mengutus kami kepadamu, biarkanlah umat Israel ini pergi. Supaya mereka beribadah kepada Allah. Saudara, waktu pertama kali Firaun mendengar itu, apakah dia setuju? No, dia nggak setuju. Ya, apa urusannya dengan saya? Ya, dan kalian apa hubungannya denganku? Ya, urus saja pekerjaanmu, biarkan umat ini kerja di sini. Jangan meninggalkan pekerjaan mereka. Karena bangsa Mesir sedang membangun dan tenaga kerja yang diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek besar itu adalah bangsa Israel. Saudara bayangkan, ya, waktu pertama kali ketemu, Firaun nggak mendengarkan. Yang kedua, dia datang lagi, alasannya sama, biarkanlah umatku pergi supaya beribadah kepada Allah. Firaun keraskan hati, tetap nggak mau. Akhirnya turun tulah pertama. Setelah tulah pertama, Firaun mulai kendor gitu ya. Datang lagi, biarkan umatku pergi. Bayangkan sampai 10 kali alasan yang sama diucapkan. Biarkanlah umatku pergi. Biarkanlah umatku pergi. Setiap kali datang, biarkanlah umatku pergi. Setiap kali Firaun keraskan hati, ada satu tulah yang diturunkan. Dan alasannya selalu sama, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, apa ya yang mau disampaikan kisah ini kepada kita? Ya, apa yang mau disampaikan Alkitab kepada kita di dalam kisah ini, saudara ya? Saudara, ada satu kebenaran yang sangat menarik di sini,
bahwa tujuan utama Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir itu tidak lain dan tidak bukan supaya mereka bisa ibadah kepada Tuhan. Cuma itu. Tujuan utama Tuhan mengutus Musa agar dia membawa mereka keluar dari penderitaan 430 tahun sebagai budak di Mesir. Tujuannya cuma satu, supaya bangsa Israel bisa ibadah kepada Tuhan. Saudara, bukankah ini juga tujuan utama Tuhan ketika dia selamatkan engkau dan dia selamatkan saya. Ketika Kristus mati di kayu salib, dia ngampuni dosamu, dia ampuni dosaku, lalu dia menyelamatkan kita. Karena kematian di kayu salib menyelamatkan kita di dalam dia. Dan ingat tujuan utama penyelamatan itu, supaya engkau beribadah kepada dia. Yesus tidak akan mati di kayu salib. Yesus tidak mungkin mau mati di kayu salib kalau pada akhirnya tidak ada tujuan yang utama ini. Tujuan dari kematiannya kayu salib cuma satu. Supaya engkau diselamatkan, dan oleh keselamatan itu kita akhirnya bisa menyembah dia. Karena itu saudara, betapa jahatnya kita. Kalau dosa kita sudah diampuni, hidup kita sudah diselamatkan, tapi tetap kita gak mau menyembah dia. Padahal alasan utama keselamatan itu adalah supaya kita menyembah dia, supaya kita beribadah kepadanya. Saudara, banyak orang hari ini jadi orang Kristen tapi gak mau beribadah. Yang penting aku udah selamat, ya udah. Saya tahu Tuhan tuh baik kok. Dia udah ampuni dosaku, dia udah selamatkan aku, ya sudah, aku gak mau, saya mau manis di rumah saja, gak mau pelayanan, gak mau ibadah, ya ibadah kalau sempat saja. Saudara, ini tidak berbanding lurus dengan tujuan Tuhan. Kau sedang mengecewakan Tuhan. Mestinya setiap orang yang diselamatkan, dia sadar, dia mesti ibadah. Dia mesti menyembah Tuhan. Tidak ada kata tidak. Sebab itulah alasannya mengapa engkau diselamatkan di dalam Kristus. Wow, ini suatu kisah yang luar biasa, saudara. Maka itu saya sangat bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Terus masih di dalam zaman Musa. Ada satu perkembangan dari ibadah yang menarik. Ya. Kalau dulu ibadah mereka masih sangat sederhana. Ya. Ada satu ibadah yang biasa, yang sederhana sekali. Tetapi ketika Musa mengalami kemenangan dan berhasil membawa bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Semua bangsa Israel ya berjalan di tengah laut yang dibelah oleh Tuhan. Dan mereka begitu sampai di seberang, tentara-tentara Firaun menyusul mereka. Tapi ketika sudah di tengah-tengah laut, Tuhan berkata kepada Musa, arahkan kembali tongkatmu. Dan waktu Musa mengarahkan kembali tongkat itu, laut itu tertutup kembali. Dan seluruh tentara Mesir yang hendak membunuh mereka, binasa di tengah laut. Nah saudara, waktu bangsa Israel melihat hal ini, ibadah mereka terjadi sesuatu peningkatan, satu perubahan. Yang tadinya ibadah itu biasa bagi mereka, hanya sebatas mempersembahkan korban. Sekarang mereka mulai menari-nari, mereka mulai menyanyi-nyanyi sambil menari-nari dan memainkan musik. Ini menarik. Kejadian 15 ayat 20 sampai 21, saya akan baca Kejadian 15, 20 sampai 21. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebanah di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebanah serta menari-nari. Dan bernyanyilah Miriam memimpin mereka. Kata mereka, bernyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara, ibadah mereka setelah mereka menyeberang laut Teberau terjadi suatu lompatan perkembangan. Ibadahnya jadi lebih hidup lagi. Bahwa tidak hanya sekedar mempersembahkan korban, sekarang tidak hanya berdoa, sekarang mereka boleh menyanyi-nyanyi. Bahkan menari-nari dan sambil memainkan musik. Wow,
Akhirnya inilah alasan mengapa kita beribadah mesti menyanyi. Kenapa kita beribadah mesti main musik? Kenapa? Sudah ada di zaman Musa, saudara-saudara. Ya, bahkan Yobel itu terkenal sebagai bapaknya musik gerejawi di dalam perjanjian lama. Di dalam agama lain tidak ditemukan ini. Fenomena pujian, fenomena musik itu tidak ada dalam agama lain. Memang sih ada satu agama yang makin dekat dengan kekristenan hari ini. Sudah mulai bisa nyanyi gitu ya. Sudah mulai main musik dan sebagainya. Tetapi dulu tidak ada. Ya, di dalam kekristenan satu-satunya yang bisa ditemukan cuma di dalam kekristenan. Terus enggak hanya sampai di situ. Ibadah makin sempurna gitu ya. Lalu di dalam padang gurun ketika 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun. Akhirnya Tuhan memberikan satu konsep ibadah yang berkaitan dengan kemah suci. Dan Tuhan suruh Musa membangun kemah suci dengan detil-detilnya. Baik ruangan-ruangannya maupun semua peralatan di dalamnya. Wow, semua yang ada di dalam bait suci itu, baik ruangannya, peralatannya, semuanya berkaitan dengan cara beribadah kepada Tuhan. Karena itu hari ini kalau kita melihat di dalam gereja, mesti ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya, begitu kompleksnya. Itu semua berawal dari kemah suci ini, saudara. Ya, sehingga ada yang namanya ruang Maha Kudus, ada ruang kudus gitu ya. Nanti ada pelataran biasa, kemudian nanti ada peralatan ini, peralatan itu, ada tabut perjanjian dan sebagainya dan sebagainya. Dan semua itu simbol ya, dan ada kaitan dengan ibadah. Nah, kesimpulan daripada kemah suci adalah adanya kemah suci itu adalah simbol hadirnya Tuhan di tengah-tengah umatnya. Menarik ya. Jadi adanya kemah suci pada zaman Musa itu simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, hari ini apakah kita seperti itu? Tentu gereja tidak sama dengan kemah suci. Gereja bukanlah gedung. Tapi ingat, gereja itu adalah perkumpulan orang-orang percaya. Karena itu ketika orang-orang percaya ini berkumpul dan beribadah, kita sedang menghadirkan Tuhan bagi dunia. Dan ketika orang melihat persekutuan daripada umat Tuhan ini, mereka melihat Allah yang hadir dan diam di tengah-tengah umatnya. Apakah ibadah kita demikian? Atau ibadah kita terasa jauh, terasa tidak ada kehadiran Tuhan di situ. Harusnya persekutuan Kristen kita, mestinya itu simbol kehadiran Tuhan di tengah kita. Harusnya hadirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Harusnya itu jadi simbol daripada kehadiran Tuhan. Adanya ibadah setiap umat Tuhan, harusnya itu simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia. Saudara, jangan melakukan ibadah sembrono. Mari kita adakan ibadah ini dengan hati-hati sekali. Sebab ini menghadirkan Tuhan bagi dunia. Dan itu simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Karena itu jangan pernah melakukan ibadah yang sembarangan. Mari kita lihat konsep-konsep ini yang dari dulu sepanjang perjanjian lama. Ini menarik sekali. Oke, kita sudah lihat di zaman dunia kuno. Mulai dari Adam sampai 3 bapak leluhur. Lalu kita lihat zaman Musa, terjadi lompatan perkembangan ibadah yang luar biasa. Dari yang sederhana, mulai ada pujian, mulai ada musik vokal, musik instrumental. Dan akhirnya muncul yang namanya kemah suci. Nah, sekarang terakhir kita lihat di zaman raja-raja. Kita nggak bahas semua raja. Saya cuma bahas ada 3 raja. Ya, yang pertama itu Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Dia dikaruniai sebagai seorang yang penuh talenta. Dan yang menarik, zaman Raja Daud, dia menata konsep ibadah yang luar biasa. Dia memobilisasi seluruh umat Israel untuk beribadah di bait Allah, di kemah suci. Ya, dia menata semua pelayan-pelayan dan liturgi-liturgi sedemikian rupa. Begitu teratur dan begitu luar biasa dipersembahkan kepada Tuhan.
Kita bisa lihat di dalam Tawarik ya. Dalam Tawarik pasal 25, 1 Tawarik 25 ya. Saya nggak usah baca, saya sebut kesimpulannya saja. Bahwa di dalam Tawarik itu, Raja Daud mengorganisir ibadah di bait suci atau di kemah suci. Dia menata pelayan-pelayannya luar biasa. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Daud mengerjakan ibadah umat Tuhan itu sedemikian rupa, begitu luar biasa. Misalnya ya, disebutkan di dalam Tawarik itu, jumlah orang Lewi yang melayani di kemah suci itu ada 38.000 orang. Bayangkan, sejumlah yang manusia pelayan yang luar biasa. Baik yang jadi imam, jadi ini, jadi itu semua. Totalnya 38.000. Lalu penyanyinya saja 3.712 orang. Penyanyinya saja. Lalu pemain musiknya itu berasal dari 3 keluarga yang sangat terkenal. 3 keluarga musisi yang terkenal. Itu ada 288 orang. Khusus ahli musik. Saudara bayangkan Daud begitu luar biasa mengorganisir. Menata ibadah. Begitu teraturnya, detailnya. Karena mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Luar biasa kan? Sehingga mereka menyembah Tuhan dengan sesuatu keagungan, kebesaran yang luar biasa. Betul-betul merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Oke, kita loncat ke anaknya yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo, dia juga dikaruniai hikmat dan bijaksana yang luar biasa. Sehingga dia diizinkan Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Zaman Daud dia sudah ada kerinduan untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan gak izinkan. Sehingga dia hanya melayani di kemah suci. Tapi zaman Raja Salomo, Tuhan izinkan dia membangun yang begitu terkenal megah dan indah luar biasa. Wow. Lalu gak hanya di situ. Dia gak kalah daripada ayahnya yang bernama Raja Daud itu. Salomo pernah mengarang 1.005 lagu atau 1.005 nyanyian kepada Tuhan. Ini seorang yang punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia juga mengarang 3.000 buah amsal. Yang juga menjadi pujian dan nyanyian. Bahkan Mazmur 72 dan Mazmur 127 itu ditulis sendiri oleh Raja Salomo. Jadi ibadah-ibadah pada zaman Raja Salomo dan Raja Daud sesuatu yang luar biasa. Lalu kita langsung loncat ke zaman Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah satu raja yang juga cukup terpandang dalam kerajaan Yehuda. Nah, apa yang Hizkia buat? Apa yang dia lakukan sesuatu yang memberikan suatu harta karun kepada gereja hari ini. Raja Hizkia kemudian mengadakan suatu gerakan untuk mengumpulkan semua pujian, semua amsal, semua mazmur yang ada pada zaman Daud dan zaman Salomo dikumpulkan. Lalu dijadikan satu buku. Sehingga yang namanya kitab Mazmur itu kemudian menjadi kitab pujiannya orang Yahudi. Karena itu dikumpulkan dari zaman Raja Hizkia ini. Nah, ini yang membuat kenapa banyak puji-pujian bagi orang Yahudi. Dan sampai hari ini, dan itu adalah puji-pujian yang kita nikmati. Itu hasil kerjanya daripada Raja Hizkia. Perenungannya begini Bapak Ibu. Bayangkan zaman raja-raja yang baik ini. Mereka begitu getol memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jabatan mereka sebagai raja tidak menjadi penghalang mereka untuk menyembah Tuhan. Beda sekali dengan zaman modern ini. Kalau ada manusia yang sudah punya kekuasaan di tangannya, dia merasa menjadi orang yang paling hebat di dunia ini, dia sudah gak rasa butuh Tuhan. Ini zaman sekarang. Tapi beda dengan zaman dulu. Para raja-raja yang baik melayani Tuhan. Kekuasaan paling tinggi, tapi mereka tahu Bapa atau Allah adalah raja di atas segala raja. Dan mereka harus mengagungkan raja segala raja itu. Sehingga jabatan mereka sebagai raja sekalipun tidak menghalangi mereka untuk beribadah. Banyak pejabat hari ini susah masuk gereja. Apalagi melayani. Tapi saya kagum dengan beberapa presiden Amerika. Saya lupa nama-nama mereka. Tapi di zaman mereka memerintah sebagai presiden. Ada yang tetap mengajar sekolah minggu di gerejanya. Wow, luar biasa. Ya, bahkan ada pejabat-pejabat tinggi yang kasih waktunya secara khusus weekend pada satu hari.
datang hanya untuk membersihkan gerejanya. Itu orang hebat. Kita memiliki jabatan hari ini. Ada banyak orang yang punya jabatan itu. Lalu merasa gak butuh Tuhan. Ini penghalang kita beribadah. Tapi zaman raja-raja, ibadah menjadi luar biasa. Karena keterlibatan mereka luar biasa. Terakhir sekali, kita masuk bagian yang keempat. Itu zaman perjanjian baru dan sampai sekarang. Di era perjanjian baru kita tahu bahwa ibadah-ibadah di dalam perjanjian lama itu diteruskan di dalam perjanjian baru. Dan tidak hanya di sinagog-sinagog orang Yahudi saja. Tetapi ibadah-ibadah perjanjian lama itu juga masuk dalam gereja mula-mula atau jemaat mula-mula. Nah, ada beberapa unsur yang sama. Misalnya puji-pujian itu sama. Sudah ada di PL masuk di PB. Doanya sama. Pembacaan Alkitabnya sama. Korban persembahannya sama. Tetapi begitu masuk di dalam perjanjian baru, di mana Kristus menjadi pendiri daripada gereja, ada beberapa yang beda, saudara-saudara, ya. Tidak sama dengan perjanjian lama. Misalnya pengakuan iman rasuli, hanya orang yang percaya Yesus. Dan itu masuk di dalam ibadah. Perjamuan kudus, hanya orang yang percaya Yesus yang melakukannya di dalam ibadah. Kemudian persembahan pujian. Kalau dulu persembahan materi, korban binatang, lembu dan sebagainya. Begitu dalam perjanjian baru persembahan itu adalah dalam bentuk pujian. Menarik ya. Jadi konsep ini kemudian berkembang di dalam gereja mula-mula, jemaat mula-mula, dan akhirnya masuk ke dalam gereja sampai hari ini. Dan inilah sejarahnya. Mengapa kita ibadah? Mengapa saya mesti menyanyi? Mengapa saya mesti memainkan musik? Mengapa saya mesti melayani? Mengapa saya mesti memberikan persembahan dan korban kepada Tuhan? Mengapa saya mesti mengadakan doa dan juga perjamuan kudus dan pengakuan iman dan sebagainya? Kenapa semua itu? Sejarahnya ada di dalam Alkitab. Kita tahu ketika Tuhan ciptakan manusia, Dia sudah menaruh nilai-nilai ibadah dalam dirinya. Dan ketika orang itu kemudian bertemu Tuhan, dia akhirnya merespon daripada penyataan Tuhan sehingga dia beribadah. Itulah sejarah yang ditunjukkan oleh Alkitab. Sehingga dari perjanjian lama ini kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, manusia beribadah kepada Allah dan perjanjian lama itu bukan semata-mata karena kebutuhan manusia, tapi itu karena memang Tuhan pantas, layak untuk dipuja, untuk dihormati dan untuk disembah. Jadi kalau engkau datang ibadah hari ini, itu bukan semata-mata karena engkau butuh, ya, bukan semata-mata karena kebutuhanmu, tapi karena Tuhan memang layak untuk disembah. Yang kedua, ibadah itu merupakan satu dialog antara kita dengan Tuhan, di mana Allah inisiatif menyatakan diri pada kita, lalu kita meresponi dalam bentuk ibadah. Itulah arti ibadah. Kemudian ibadah itu berbicara, mendengar dan menanggapi Allah. Itu artinya, ya, ada yang bicara, ada yang mendengar, ada yang menanggapi dan sebagainya. Dan yang keempat, ibadah kepada Allah mesti dilakukan dengan penuh kesucian, kekudusan, tidak dengan kecemaran dan dosa. Dan terakhir, ibadah dan perjanjian lama juga disertai dengan persembahan dan pemberian-pemberian sebagai tanda iman, tanda saya menghormati dan menyembah Tuhan. Dan itulah tanda perjumpaanku dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami melihat satu bentangan sejarah yang singkat dan sederhana. Faktanya begitu panjang, tapi kami enggak mampu menunjukkan dengan begitu jelas. Dan begitu butuh waktu begitu lama. Tapi apa yang kami temukan, bahwa ibadah lahir dari nilai-nilai Allah sendiri. Yang Tuhan taruh di dalam manusia ketika diciptakan. Dan ketika manusia berjumpa Tuhan, maka nilai-nilai itu kemudian bertemu dengan nilai-nilai Allah sendiri. Sehingga kami bisa meresponi Allah melalui ibadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa ibadah ada satu alat anugerah untuk kami semakin mengenal Tuhan. Kalau kami hari ini sudah diampuni dosa dan diselamatkan oleh Tuhan, maka tidak ada alasan selain daripada kami mau dipersekutukan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, sadarkan setiap kami yang mungkin selama ini melalaikan ibadah atau melakukan ibadah tapi dengan sembarangan.
Hari ini kami mau bertobat dari segala kesalahan kami. Kami ingin mau memperbaharui ibadah kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah yang murni, ibadah yang sejati. Berkati setiap kami, untuk kami diubahkan di dalam relasi kami dengan Tuhan melalui ibadah. Di dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pada Pendeta Ipin Alang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan hati kita boleh menjadi tanah yang subur, yang dapat berbuah ratusan kali lipat. Sebagai respon dari firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kau telah memilihku. Kita naikkan pujian sekali lagi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan
keselamatan negeriku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang mengalami pembaharuan di dalam ibadah-ibadah kita dengan Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sebentar kita dengarkan warta. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama hari ini. Saya bersyukur sekali kalau kita masih ibadah dengan setia dan taat kepada Tuhan. Berdoa, ibadah-ibadah kita boleh terus memberkati kita, menumbuhkan iman kita, dan menguatkan iman dan pengharapan kita di tengah-tengah pandemi ini. Amin ya. Kemudian izinkan saya menyampaikan beberapa kegiatan tengah minggu ini dan juga sampai minggu depan jadwal ibadah kita. Hari Kamis ibadah doa seperti biasa, biasanya dan seharusnya kita adakan melalui live recording. Tapi kali ini kita kembali melakukannya melalui IG live karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi bukan masalah metodenya, platformnya, tetapi yang penting kita berdoa. Amin ya. Kemudian kita terus dukung anak remaja kita yang selalu persekutuan dan Bible study pukul 17.30 setiap hari Sabtu. Dan malamnya pemuda remaja atau pemuda itu pukul 19.00. Kita terus support anak-anak muda kita ini agar mereka juga terus taat dan setia dan tumbuh dalam Tuhan. Nah, hari Minggu seperti biasa pukul 9 pagi itu anak-anak sekolah minggu kita dorong, kita support cucu-cucu kita, para opa, para oma ya. Dan juga orang tua, anak-anak kita untuk ikut dalam kelas-kelas sekolah minggu mereka. Dan pukul 10.30 ibadah umum kita seperti biasa.
Nah, perlu saya sampaikan di dalam ibadah umum minggu depan itu ada 3 hal yang perlu diingat. Pertama, itu ibadah umum sekaligus merayakan ulang tahun gereja kita, GP Kris Kelapa Gading, yang ke-13. Ayo kita dengan semangat mendukung supaya gereja ini yang semakin hari semakin umurnya semakin baik dalam melayani Tuhan. Ya, jadi kita bersukacita minggu depan itu adalah HUT kita, ibadah HUT kita yang ke-13. Lalu yang kedua, minggu depan itu juga hari ayah. Nah, ini para ayah. Mari kita support para ayah kita supaya minggu depan mereka juga boleh mendapat anugerah Tuhan makin besar sehingga mereka boleh berperan dalam setiap keluarga dan juga berperan dalam gereja Tuhan di tempat ini sehingga para ayah diberkati oleh Tuhan. Ya, dan mari keluarga support para ayah supaya mereka boleh menjadi berkat bagi kita dan juga bagi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, minggu depan itu disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, mari kita siapkan peralatan daripada sakramen perjamuan kudus ini. Silakan pakai apa saja, silakan. Tapi yang penting maknanya bahwa kita sedang dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan Tuhan akan memberkati kita. Baik. Saya atas nama Gembala Sidang dan juga para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus mensupport pelayanan gereja kita dan juga yang dengan setia, dengan taat memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Doa kami Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan caranya yang ajaib, mengembalikan segala hal yang Bapak Ibu butuhkan. Terakhir Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sudah menyampaikan warta ini 2 kali. Bahwa akan dilangsungkan pernikahan antara saudara Ipan Jaya Kosasi dengan Piska Lauren. Sudah 2 kali kami umumkan secara berturut-turut dan sampai hari ini diaken dan hamba Tuhan belum menerima dan tidak menerima surat sanggahan dari siapapun. Dengan demikian warta ini kita akan akhiri hari ini bahwa kedua mempelai ini akan dilangsungkan pernikahannya. Yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 dan pemberkatan akan diadakan pada hari Sabtu juga yaitu pukul 13.00 atau pukul 1 siang itu di Hotel All Sedayu di Mall of Indonesia Lobby 5 yang tentu kita tahu di sebelah Lobby 5 daripada MOI. Kemudian resepsi pernikahan akan diadakan malamnya yaitu jam 7 malam di Sedayu City Ballroom ya. Itu di Gading Festival Jalan Sedayu Boulevard Raya nomor 1 Sedayu City Kelapa Gading Jakarta Utara. Jadi ini sekaligus menjadi undangan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mungkin kedua mempelai tidak sempat memberikan undangan satu persatu kepada kita. Tapi ini sekaligus undangan resmi kepada kita semua. Jika kita ada waktu, mari kita hadir dan kita boleh memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Itu saja warta yang saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai bertemu minggu yang akan datang. Siapa